Dalam skenario ini, bukan Momonga, tetapi Ulbert Alain Odle, anggota Guild Ains Oal Gaun yang terkenal dengan kekejaman dan sifat nihilistiknya, yang terkirim ke dunia isekai bersama Nazarick. Dengan pendekatan yang lebih brutal dan berorientasi pada kekacauan, dunia baru ini menjadi panggung untuk ambisi dan amarah seorang penyihir jahat. 1. Dominasi melalui kekacauan. Ulbert tidak memedulikan aturan, sistem, atau perdamaian. Baginya, kekacauan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan, dan dunia baru ini hanyalah alat untuk mewujudkan hal tersebut. Dia segera menetapkan bahwa kekuatan Nazarick harus digunakan untuk menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan di seluruh dunia. Ulbert dengan cepat memerintahkan penaklukan wilayah-wilayah di sekitarnya, bukan untuk tujuan menguasai secara teratur, tetapi untuk menghancurkan tatanan yang ada. Dalam serangan pertamanya terhadap kerajaan terdekat, Ulbert memperlihatkan kekuatan gelapnya. Kota-kota terbakar, para pemimpin dibunuh tanpa ampun, dan rakyat dibiarkan dalam ketakutan akan sihir jahat yang tak dapat mereka pahami. Namun, alih-alih berfokus pada penaklukan berkelanjutan, Ulbert justru menikmati kehancuran yang ia sebabkan, meninggalkan wilayah yang ia hancurkan dalam penderitaan total. Dengan kata lain, Ulbert akan menjadi seorang Raja Iblis. 2. Hubungan dengan NPC Nazarick. NPC Nazarick, yang diciptakan oleh anggota Ains Oal Gaun, setia kepada tuan mereka yang baru, tetapi di bawah kepemimpinan Ulbert, hubungan mereka berubah. Berbeda dengan kepemimpinan Momonga yang memerintah dengan keseimbangan otoritas dan kasih sayang, Ulbert menganggap NPC hanya sebagai alat-alat untuk mencapai tujuannya. Demiurge, yang penuh rencana, melihat potensi dalam pendekatan Ulbert, tetapi bahkan dia terkejut dengan kegilaan dan nihilisme Ulbert. Sebastian merasa tidak nyaman dengan sifat destruktif Ulbert. Meski tetap setia, dia tidak bisa menyembunyikan rasa ketidaknyamanannya atas cara Ulbert memperlakukan dunia dan penghuni Nazarick. Saltear dan Chocius, di sisi lain, lebih siap menerima metode brutal Ulbert, karena mereka juga menikmati pertempuran dan kekerasan. 3. Ulbert yang nihilistis dan manipulatif. Ulbert tidak hanya kuat dalam kekuatan sihirnya, tetapi juga sangat manipulatif. Dia cenderung bermain dengan pikiran orang-orang, menggunakan ketakutan dan keputusasaan mereka untuk mengendalikan. Ulbert sering sekali membunuh orang tidak bersalah dan bahkan menyebabkan teror di mana-mana. Dia percaya bahwa dengan menebar ketakutan, dunia ini akan tunduk pada kehendaknya. Bagi Ulbert, dunia ini adalah permainan besar, di mana satu-satunya aturan adalah kehendaknya. Tidak seperti Momonga yang berusaha memahami dunia dan memperkuat kekuasaannya dengan cermat, Ulbert lebih tertarik pada kekuasaan absolut, menciptakan konflik internal di antara bangsa-bangsa, dan menyebarkan kekacauan tanpa arah tertentu. 4. Pencarian anggota guild dengan tujuan kelam. Meskipun Ulbert sangat menikmati kehancuran, satu hal yang tetap mengganggu pikirannya, keberadaan anggota Guild Ains Oal Gaun yang lain. Ulbert merasa bahwa dunia ini terlalu kecil untuk dirinya sendiri, merasa bosan, dan dia mulai menggunakan sumber daya Nazarick untuk mencari anggota guild yang tersisa. Namun, berbeda dari Momonga yang mencari teman untuk bersatu kembali, Ulbert lebih tertarik menemukan mereka untuk melihat apakah mereka bisa menjadi sekutu dalam menciptakan hiburan yang menyenangkan, atau musuh yang layak ia hancurkan. Selama pencariannya, Ulbert tidak mencari persekutuan atau persahabatan, tetapi tantangan. Dia membayangkan bahwa konfrontasi dengan mantan teman guildnya bisa menjadi pertarungan epik yang memuaskan hasrat destruktifnya. Setiap anggota yang dia temukan, jika tidak bisa sejalan dengan visinya, akan dihancurkan tanpa ampun. 5. Kepunahan beberapa ras. Di bawah kepemimpinan Ulbert, dunia isekai ini dengan cepat berubah menjadi medan perang yang kacau. Kerajaan-kerajaan yang dulu stabil mulai runtuh, bukan karena penaklukan biasa, tetapi karena kekacauan yang ia ciptakan. Penduduk dunia mulai menceritakan legenda hidup tentang Raja Iblis yang mengendalikan kekuatan besar di dunia mereka, dan nama Ulbert Alain Odle mulai menjadi momok yang mengerikan. Alih-alih mencari keseimbangan atau kedamaian, Ulbert terus-menerus mendorong dunia ini menuju kehancuran.
Monster-monster dilepaskan, menyebabkan kepunahan untuk beberapa ras yang dianggap lemah, seperti manusia, dan kekuatan dunia sihir digunakan untuk menjerumuskan seluruh bangsa ke dalam ketakutan yang tak berujung. Sihir kegelapannya semakin memperkuat kekuasaannya, dan Ulbert mulai semakin tenggelam dalam kegilaannya sendiri. 6. Konflik dengan Platinum Dragon Lord. Dengan kekacauan yang terus meluas, salah satu entitas kuat di dunia ini, Platinum Dragon Lord, akhirnya melihat Ulbert sebagai ancaman terbesar bagi keseimbangan dunia. Platinum Dragon Lord yang bijaksana dan kuat mencoba untuk menghentikan Ulbert. Tetapi dia mendapati bahwa penyihir jahat ini lebih dari sekadar ancaman biasa. Pertarungan antara Ulbert dan Platinum Dragon Lord menjadi salah satu pertempuran paling epik dalam sejarah dunia. Ulbert dengan sihir kegelapannya dan Platinum Dragon Lord dengan kekuatan suci mencoba saling menghancurkan. Namun, pertarungan tersebut akan berakhir singkat dengan kematian Platinum Dragon Lord dan seluruh sekutunya dengan tragis. 7. Kematian Sebastian, pestonya yang tersiksa, dan nasib Nigredo. Sebastian, yang penuh belas kasih, dianggap lemah oleh Ulbert. Saat Sebas ketahuan membantu seorang manusia, Ulbert akan langsung menghukumnya dengan sihir penghancur. Tubuh Sebas hancur menjadi abu, memperingatkan bahwa belas kasih tak diterima dalam kekuasaannya. Pestonya, yang penuh empati, dihukum setelah memohon untuk menyelamatkan tawanan manusia. Ulbert membakarnya hidup-hidup dengan Inferno of Despair, menjadikannya contoh bagi semua NPC yang menunjukkan empati terhadap musuh Nazarick. Nigredo, yang menentang kekejaman Ulbert, dikurung dalam isolasi total. Ulbert menghancurkan mentalnya, membuat Nigredo perlahan kehilangan kewarasannya, dan kemudian akan membunuh Nigredo dengan kejam karena menentang perintahnya. Kesimpulan, skenario ini menggambarkan bagaimana dunia isekai berubah menjadi medan kekacauan di bawah kendali Ulbert. Dengan visi nihilistik dan kegilaan yang mendorong setiap tindakannya, Ulbert tidak hanya membawa kehancuran fisik tetapi juga ketidakstabilan psikologis ke dunia baru ini. NPC Nazarick setia meski seringkali merasa tidak nyaman dengan metode tuan mereka, dan dunia ini menghadapi ancaman yang jauh lebih gelap dibandingkan jika Momonga yang berkuasa. Di bawah kepemimpinan Ulbert, dunia berubah menjadi malapetaka, di mana empati dianggap kelemahan dan hanya kekuatan serta loyalitas mutlak yang dihargai. Terima kasih.